Subhanallah, beliau wafatnya tersenyum ya Bapak Ibu. Ada apa dengan wafat yang tersenyum? Nanti sini saya ceritakan dulu mengapa dia tersenyumnya. Ketika dia sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia tempat dia kelak nanti di mana. Ketika dia melihat tempat dia nanti itu adalah kenikmatan, keindahan, maka orang yang sakaratul maut tadi dia akan tersenyum. Jadi seperti itu. Karena apa? Tempatnya nanti adalah keindahan dan kenikmatan. Nah, orang yang seperti ini, orang beriman seperti ini, juga tidak susah-susah malaikat untuk mencabut ruhnya. Karena apa? Ruhnya sendiri yang pengen keluar cepat-cepat dari jasadnya. Karena tempatnya nanti akan diberi kenikmatan. Jadi, saya katakan si penghujat-penghujat ini, masa di dunia saja, dia sudah menderita. Masa di dunia saja sudah menderita. Bagaimana nanti di akhirat? Saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 67 Bapak Ibu. Bunyinya begini. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang bertobat, orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini kata Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 67. Nah, saya ingin bertanya bagaimana nasib si penghujat? Ya, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau tidak? Karena orang yang beriman saja, orang yang bertobat saja, orang yang beriman saja, orang yang melakukan kebaikan saja, masih mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudara kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita masih berbicara mengenai seputaran para penghujat. Kenapa kita bicarakan ini Bapak Ibu? Agar mereka bisa sadar, bisa menyadari, dan mereka bisa taati serta tekuni iman, agama, kepercayaan yang sudah mereka anut sekarang tanpa perlu menghujat, menghina, mencaci maki, mencemooh, apalagi nantang-nantang Tuhan Yesus, apalagi kentutin Alkitab. Jangan ya, jangan. Belajarlah terhadap orang-orang yang sudah mengalami hal yang tidak diinginkan. Sakit menahun, sakit bulanan, ada yang kecelakaan di tol langsung meninggal, bla 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 bla. Banyak hal yang dialami oleh para penghujat. Jadi jadikanlah hal itu semua sebagai pelajaran bagi kalian, sehingga kalian mulai hari ini sampai ke depan taati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, di dalam surat Al-An'am ayat 108, bahwa kalian tidak boleh memaki sesembahan-sesembahan lain, karena mereka nanti akan memaki sesembahanmu. Nah, bila hal ini terjadi, kalian nanti tidak tahan. Ketika kalian tidak tahan, kalian bawalah ke ranah hukum. Kalau kami tidak bawa ke ranah hukum, kami lapor kepada Tuhan. Nama kalian satu persatu kami catat, nama para penghujat maksudnya, kami catat satu persatu, lalu kami lapor kepada Tuhan. Kami bawa dalam doa syafaat kami, lalu kami serahkan kepada iblis di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya mendapatkan cuplikan video, dan kita juga melihat di channel teman-teman kita dari seberang RT 066 Bapak Ibu, mereka mengedit foto para penghujat ya. Mereka mengedit foto si penghujat, lalu dibuat tersenyum atau bla 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 bla, dengan tujuan dan alasan ya kita tidak tahu tujuan mereka apa, alasan mereka apa buat seperti itu. Apakah biar kelihatan keren, kelihatan wow, kelihatan nanti dia ahli ini, ahli ini, ahli ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini, itu urusan mereka. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, apakah si penghujat ya, si penghujat itu mendapatkan tempat yang layak? Ini pertanyaan saya kepada teman-teman seberang. Apakah si penghujat itu mendapatkan tempat yang layak sehingga kalian edit fotonya, atau kalian apakanlah fotonya itu sehingga kalian buatlah seolah-olah itu tersenyumlah, bahagialah, atau apalah. Masa di dunia saja kita lihat hidupnya itu sudah tragis ya. Seperti Ahmad Dedet.
Ahmad Dedet masa hidupnya saja di dunia ya, di dunia masa hidupnya saja dia sudah mengalami stroke tahunan. 9 tahun lebih dia mengalami stroke. Dia tidak bisa berbicara, hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas apapun, tidak bisa bergerak apapun kecuali mata, bola mata dan mulut. Itu pun tidak ada satu manusia pun, satu orang pun di sekitarnya yang tahu apa yang disampaikan oleh Ahmad Dedet. Jadi saya katakan si penghujat-penghujat ini masa di dunia saja dia sudah menderita. Masa di dunia saja sudah menderita. Bagaimana nanti di akhirat saya tidak tahu. Maka kepada teman-teman ya, berpikirlah dengan logis, berpikirlah dengan akal yang sehat, berpikirlah dengan hati yang tulus tanpa perlu menghujat, menghina, mencemooh, apalagi edit-edit foto lalu buat tersenyum, buat ini nggak tahu saya ya. Entah apa yang kalian lakukan. Seharusnya kalian introspeksi diri dan himbau kepada teman-teman kalian supaya mereka tidak menghujat lagi, mereka tidak menghina lagi, mereka tidak mencaci maki lagi sesembahan yang tidak mereka sembah. Ini seharusnya yang harus kalian lakukan, tetapi kalian tidak melakukan itu semua. Nah, saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 67 Bapak Ibu. Bunyinya begini, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang bertobat, orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini kata Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 67. Nah, saya ingin bertanya bagaimana nasib si penghujat? Ya, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau tidak? Karena orang yang beriman saja, orang yang bertobat saja, orang yang beriman saja, orang yang melakukan kebaikan saja, masih mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Nah, bagaimana nasib si penghujat? Si pencemooh yang menghina Alkitab, kentutin Alkitab, menentang Tuhan Yesus. Kalian berkata, kalian mengatakan, kalian sangat menghormati Yesus, tetapi kalian nantang Yesus. Di mana letak hormat kalian kepada Yesus? Kalian bilang Yesus lebih muslim, Yesus orang muslim, tetapi kalian menghina dia, kalian mencaci maki dia, kalian menghina, mencemooh, kentutin dia, nantang dia. Di mana letak hormat kalian kepada Yesus? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Silahkan dijawab di kolom komentar tanpa perlu menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Subhanallah, beliau wafatnya tersenyum ya Bapak Ibu. Ada apa dengan wafat yang tersenyum? Nanti sini saya ceritakan dulu mengapa dia tersenyumnya. Ketika dia sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia tempat dia kelak nanti di mana. Ketika dia melihat tempat dia nanti itu adalah kenikmatan, keindahan, maka orang yang sakaratul maut tadi dia akan tersenyum. Jadi seperti itu. Karena apa? Tempatnya nanti adalah keindahan dan kenikmatan. Nah, orang yang seperti ini, orang beriman seperti ini, juga tidak susah-susah malaikat untuk mencabut ruhnya. Karena apa? Ruhnya sendiri yang pengen keluar cepat-cepat dari jasadnya. Karena tempatnya nanti akan diberi kenikmatan. Nah, jadi ketika malaikat pencabut nyawa mengambil ruhnya, itu tidak susah. Seperti diajak keluar gitu. Ketika ruhnya keluar, sudah ada malaikat bersusun untuk membawakan baju atau pakaian dari surga. Lalu ruhnya tadi dibaluti dengan pakaian surga dan diberi wangian dengan pakaian yang terbaik, lalu dibawa oleh malaikat ke atas langit. Ketika di langit, banyak malaikat bertanya, ini kok baunya harum banget, terus pakaiannya bagus, orangnya bercahaya. Ditanyakanlah, ini siapa? Kata malaikat yang membawa ruh tadi, ini adalah Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik yang dia sebutkan ketika di dunia. Sampai di pintu langit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikannya dan mencatat amal baiknya di Iliyin, yaitu tempat yang tinggi. Nah, itu untuk orang yang beriman.
mempersingkat pembahasan, maka saya akan jelaskan yang sederhana tentang dunia dan akhirat. Jadi, isi dunia adalah sesuatu yang harus mengikuti aturan Allah, Sang Pencipta, karena dunia adalah ujian. Sedangkan isi surga itu mengikuti isi hati keinginan manusia, karena surga itu adalah hadiah dan kesenangan. Dari sini bisa difahami ya. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sederhana sekali. Siapapun yang mengikuti aturan Allah di dunia ini, yaitu berupa perintah dan larangan, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya surga yang isinya sesuai dengan keinginan hati orang tersebut, berupa kesenangan dan kenikmatan. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Jadi jelas sekali bahwa konsep surga dalam Islam adalah berisi apa-apa yang disukai dan diinginkan oleh manusia. Di mana di dunia manusia telah menundukkan dirinya dengan aturan-aturan Allah, manusia menundukkan nafsunya dan mengikuti semua hukum-hukum Allah. Kemudian apa itu? Ya, sesuatu yang menyenangkan Allah batasi. Makanan-makanan yang manusia sukai juga Allah berikan aturan. Minuman Allah berikan aturan. Hubungan seksual pun Allah berikan aturan. Aturan-aturan ini membuat manusia membatasi semua apa yang ia inginkan. Dia boleh mengikuti nafsunya, tapi itu ada pada batasnya. Nah, aturan-aturan inilah yang sebenarnya disebut sebagai ujian. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Kenapa? Karena aturan di dunia ini adalah sebuah tes bagi manusia. Siapapun yang mampu menghadapi tes ini, mereka akan diberikan kebebasan setelahnya, sebuah kebebasan yang tidak ada batasnya di dalam surga. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan ketika manusia di dunia, mereka diberi banyak aturan. Dan karena aturan-aturan tersebut, manusia tidak bebas untuk memilih, alias dibatasi. Contohnya, pelarangan menikah sesama jenis. Menurut logika dari Kaf Media Channel, itu adalah ujian, sehingga orang dibatasi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contoh kedua adalah minum minuman keras. Jadi, ketika manusia di dunia, mereka dilarang untuk minum minuman keras. Sesuai dengan pernyataan dari Kaf Media Channel, orang-orang yang bertahan untuk mengikuti perintah dan larangan dari Allah, maka ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka diberi kebebasan tanpa batas. Mari kita dengarkan kembali pernyataan dari Kaf Media Channel. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Jadi, kita tidak salah dengar ya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan pernyataan dari Ustadz yang berikut ini? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Jika kita hubungkan pernyataan dari Ustadz ini dengan Kaf Media Channel, sangat cocok. Karena kata Ustadz tadi, apa yang kita tahan-tahan di dunia akan diberikan di surga. Dan menurut Kaf Media Channel, itu adalah ujian. Jadi, secara tidak langsung, Kaf Media Channel mengamini apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Karena hidup di dunia penuh batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu adalah ujian. Dan orang-orang yang melewati ujian tersebut akan masuk surga dan hidup di surga tanpa batasan-batasan. Maka dari itu, konsep surga di dalam Islam itu sangat jelas, yaitu sebuah hadiah, kesenangan dan kebebasan. Jadi di surga, semua yang diinginkan akan diberikan semuanya. Yang disukai akan dihidangkan, dan tidak ada lagi larangan-larangan untuk meminta apapun yang disukai oleh manusia itu sendiri. Oke, kita sudah dengarkan bersama dari beberapa pernyataan Kaf Media Channel bahwa surga adalah tempat di mana tidak ada lagi larangan, seperti larangan seks bebas, menikahi sesama jenis, makan makanan haram, minum minuman keras, dan banyak hal yang lain yang dimana di bumi itu dilarang, dan justru di surga itu adalah hadiah. Karena di surga tidak ada lagi aturan yang membatasi apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Mungkin saudara-saudara tertarik dengan surga versi dari Kaf Media Channel, di mana hidup tidak ada batasan dan aturan lagi. Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Silakan teman-teman memilih apakah surga yang demikian yang kalian cari, atau surga yang ditawarkan oleh Yesus berikut ini. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis,
atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke teman-teman, silakan teman-teman memilih surga yang mana yang kalian akan ingin tinggali. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar, komentarlah dengan bijak, dan kita adalah seperti kata Alkitab, suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi teman-teman dari seberang, sehingga ke depan, mulai detik ini sampai ke depan, mereka tidak lagi menghina iman kekristenan, menghina Tuhan Yesus, menantang-nantang Tuhan Yesus. Mereka sering berkata, kami sangat menghormati Yesus, tetapi kita melihat di media sosial mereka setiap hari menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-olok Yesus. Di mana letak hormat mereka kepada Yesus? Nah, saudaraku, kita hari-hari ini akan terus buat video mengenai bagaimana akhir hayat si penghujat itu. Tujuannya agar mereka sadar, mereka taat terhadap iman mereka, Tuhan mereka, dan agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan yang mereka imani, yang mereka sembah, sudah berpesan, sudah mengatakan, jangan kalian memaki sesembahan-sesembahan lain. Kenapa kalian tidak turutin? Kenapa kalian tidak taatin? Baik saudaraku, terima kasih. Semangat selalu, sehat selalu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang-orang yang selama ini mencari jalan yang lurus, mencari kemenangan, mereka bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan kemenangan, dan mereka bisa menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka dengan kejadian hari-hari ini yang mereka lihat bagaimana nasib hidup akhir hayat si penghujat. Terima kasih.